Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minanur Rahman. Saya dari kelas A40. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video jawaban dari soal yang telah diajukan oleh Bapak dosen, yakni pertanyaannya, apa dampak positif dan negatif dari terbukanya diskusi dan debat keislaman di media sosial terhadap pendidikan Islam di masyarakat, dilihat dari pendekatan sosiologi pengetahuan. Baik, pendekatan sosiologi pengetahuan menekankan bahwa pengetahuan tidak pernah netral. Tidak pernah netral di sini maksudnya itu tidak pernah diam. Ilmu itu terus berkembang, terus bertransformasi dari waktu ke waktu. Nah, jadi ilmu itu akan terbentuk melalui konteks sosial, relasi kekuasaan itu juga bisa, dan dinamika budaya yang berkembang di masyarakat. Jadi teringat dengan kaidah usul fiqh, yakni al-adatu muhakkamah, di mana kebiasaan itu akan menjadi hukum. Nah, akan menciptakan produk-produk hukum. Lain tempat, lain produk hukumnya. Nah, ya seperti yang sudah kita ketahui, banyak mazhab di Islam sendiri, ada 4 banyaknya ya, bahkan lebih. Itu pun ya adalah yang jelas yang kita ketahui bersama itu 4 lah. Terkait dengan apa dampak positifnya, dampak positif yang pertama itu demokratisasi akses pengetahuan keislaman. Jadi media sosial itu memungkinkan siapapun dari berbagai latar belakang untuk mengakses ceramah. Nah, jadi orang-orang itu bisa mengakses ceramah, itu kajian tafsir, kajian fikih, dan pemikiran Islam dari seluruh dunia. Karena ya hari-hari ini memang kita sudah berada di zaman globalisasi ya, semua informasi itu terbuka. Mau kita lihat ceramahnya siapa, tinggal klik ya. Bahkan sampai dari Timur Tengah pun kita bisa melihatnya ya. Kemudian yang kedua, diversifikasi wacana keislaman. Tidak seperti ruang formal yang sering didominasi otoritas tertentu. Jadi ketika berada di media sosial itu bisa memungkinkan munculnya ragam perspektif Islam, dari yang konservatif sampai pun progresif. Ini mendorong kesadaran kritis dalam berpikiran atau dalam berpikir Islam, keislaman, memacu diskusi yang sehat dan reflektif. Di media sosial seperti Facebook itu ada kolom komentar ya, yang main medsos itu bukan segelintir orang. Sekarang rata-rata pakai media sosial semua. Jadi ketika ada postingan satu, itu mungkin berkaitan dengan kajian apa, nah, di sana ada kolom komentar sangat terbuka, ya sangat memungkinkan terjadinya diskusi atau silang pendapat mungkin. Nah, itu yang terjadi di media sosial. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya yakni lahirnya intelektual muslim digital. Dewasa ini ya, ini banyak muncul dai-dai yang memanfaatkan media digital, baik itu di Instagram, di YouTube, dan sosial media yang lain. Karena apa? Mereka diberi panggung. Siapapun itu berhak untuk menyuarakan pendapat. Nah, ya pendapat yang penting berdasarkan ilmu, karena ini berkaitan dengan keislaman atau pendidikan Islam. Nah, sekarang kita beralih pada dampak negatifnya. Oke, apa dampak negatifnya? Yang pertama, fragmentasi otoritas keagamaan. Terbukanya ruang diskusi keislaman di media sosial memicu krisis otoritas. Banyak akun tanpa kompetensi keilmuan yang jelas bicara soal hukum,
bahkan tafsir ya, baca tafsir tapi ya menurut saya yang dia baca sebenarnya itu kalam ilahi, tapi yang disayangkan ketika dia menerangkan ini menurut saya. Padahal kita umat Islam ketika bicara ilmu itu kita bicara tentang rantai keilmuan. Ketika berpendapat berdasarkan ulama siapa ya, jelasnya dari ulama salafun sholih ya, yang terdahulu. Jadi kita terus terang umat Islam sangat menghormati kepakaran. Sekarang baru tahu, seberapa udah sok tahu segalanya, ingin komen ini komen itu asal jeblak tanpa berdasarkan ilmu yang jelas, nggak tahu gurunya siapa ya. Karena ini dampak negatif dari media sosial itu ya. Kemudian yang kedua, terjadinya polarisasi dan bisingnya wacana Islam. Diskusi keislaman di media sosial sering berubah menjadi debat yang keras, penuh caci maki dan saling klaim kebenaran. Ini sangat menunjukkan betapa tidak dewasanya ketika beragama. Alih menjadi sarana edukasi, perdebatan ini justru memperkuat fanatisme golongan dan memicu konflik horizontal di masyarakat. Yang jelas fanatik itu merupakan ciri dari apa? Ciri dari kebodohan. Siapapun itu yang fanatik itu sebenarnya menunjukkan dia bahwa dia itu sebenarnya bodoh. Karena sebenarnya ilmu itu sangat luas, yang tadi kita katakan tadi di awal, bahwa ilmu itu kian hari terus bergerak, terus bertransformasi, terus berkembang. Jadi ketika seseorang terlalu memegang pendapatnya sendiri ya, apalagi tidak berdasarkan rantai keilmuan atau riwayat yang jelas ya, itu sungguh memperlihatkan pada halayak umum di media sosial ya, netizen dipertontonkan kebodohan. Jadi kita tidak jarang akan melihat atraksi jungkir balik mereka yang sok-sok tahu. Yang sangat disayangkan, yang dikhawatirkan, ini akan dikonsumsi oleh orang-orang awam macam seperti kita ya. Dikonsumsi secara mentah-mentah tanpa mau memfilter, tanpa mau menyaring, tanpa mau mencari tahu kebenaran dari apa yang mereka sampaikan. Kemudian dampak negatif yang ketiga, ada simplifikasi ajaran Islam. Banyak konten agama yang viral cenderung menyederhanakan ajaran agama Islam agar menjual di media sosial. Misalnya hanya fokus pada simbol, dalil-dalil populer atau hukum halal haram. Hal ini berpotensi menciptakan pemahaman yang dangkal, jumud ya. Tidak kontekstual dan kurang menyentuh esensi spiritual serta sosial dari Islam. Padahal di dalam Islam itu bukan hanya mempelajari ilmu syariat saja, tapi tentang tasawuf ya, hakikat. Kita juga harus mempelajarinya sehingga seimbang. Ketika seseorang hanya lebih mementingkan syariatnya saja, mengenyampingkan akhlak, maka dia akan lebih condong ke perilaku fasik ya. Kalau orang hanya melakukan atau mengedepankan
hakikatnya saja tanpa memperhatikan syariat, nah itu akan dia condong pada perilaku zindik. Dan yang kita harus ketahui bersama, Islam itu seimbang ya. Syariatnya jalan, hakikatnya pun jalan. Bagaimana membawa ilmu di tengah-tengah masyarakat supaya ringan diterima, ya bagaimana caranya supaya kita bisa mengemas ya, diterima di tengah-tengah masyarakat. Dan pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan, walhasil dalam pendekatan sosiologi pengetahuan, proses pendidikan Islam di media sosial tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial tempat pengetahuan itu dibentuk. Media sosial bisa menjadi sarana pencerahan, namun juga medan perebutan tafsir yang rawan disusupi kepentingan ideologis dan politik. Politik ya, apa-apa dipolitisasi. Oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana menyaring informasi, membangun literasi digital keagamaan, dan menguatkan peran lembaga pendidikan Islam dalam mendampingi masyarakat agar tidak tersesat dalam lautan informasi keislaman yang liar. Pendidikan Islam hari ini harus bersinergi dengan realitas digital, membimbing bukan dikit-dikit dihardik mungkin ya melarang dengan cara hardikan, menjelaskan bukan menghakimi ya. Kita harusnya merangkul dan memberdayakan umat agar cerdas secara spiritual, sosial, dan digital. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.